Ya, kembali lagi dengan saya Ferdorio Sauzilawane. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, di sini saya akan membahas tentang review jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Ya, poin-poin yang saya akan bahas, yang pertama, perangkat kerja dan paradigma. Yang kedua, siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Yang ketiga, jarak pemisah atau GUIF, eksekusi dan evaluasi. Yang keempat, kerangka kerja interaksi. Yang kelima, pemodelan sistem. Yang pertama, kerangka kerja dan paradigma. Pengertian kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang pertama, untuk menyusun proses perancangan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah. Yang ketiga, dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Yang berikut, fungsi kerja komputer dan pengertian paradigma. Fungsi kerja komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data, dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yang berupa informasi, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Pengertian paradigma, sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem. Yang berikut, siklus tindakan eksekusi dan evaluasi menurut Norman pada tahun 1990. Yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Kita masuk ke eksekusi, hal yang kita lakukan di dunia nyata. Kemudian dunia nyata menjadi tempat pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan manipulasi objek. Kemudian evaluasi, membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang diinginkan terjadi. 7 langkah tindakan. Ya, kita kembali dengan goal, kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Kemudian ke eksekusi, membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan. Kemudian dunia nyata menjadi tempat pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan manipulasi objek. Kemudian evaluasi, mengevaluasi hasil menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Kemudian jarak pemisah atau GUIF, eksekusi dan evaluasi. GUIF of evaluation, tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan beberapa jauh dengan desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contohnya slider yang menunjukkan status instalasi program. Ya teman-teman, bisa lihat gambar di bawah ini, ada jarak pemisah, evaluasi. Yang berikut, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi, artikulasi pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa pemasukan. Kemudian pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Yang berikut, pemodelan sistem. Pemodelan yang pertama, pemodelan konseptual atau model perancang, model yang diciptakan oleh perancang. Gambaran sistem, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyatukan apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi,
hal-hal yang berhubungan dengan sistem tersebut. Model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Kemudian pemodelan yang ketiga, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini, ada pemodelan konseptual, gambaran sistem, model mental, perancang, pengguna. Ya, itu saja yang saya bawakan di materi yang saya bawakan di saat ini. Sekian dan terima kasih.